Wilayah Nusantara, terutama Pulau Jawa, telah lama menjadi salah satu pusat kajian tentang kehidupan purba di dunia. Hingga kini, para ahli terus berupaya menguak keberagaman kehidupan purba di Pulau Jawa lewat berbagai pencarian dan kajian fosil dan jejak arkeologis lainnya. Pada bulan Januari 2024 lalu, misalnya, para ahli menemukan fosil gajah purba di kawasan situs Purbakala Pati Ayam Kudus, Jawa Tengah. Temuan fosil ini menambah daftar panjang penemuan berbagai fosil, termasuk fragmen fosil manusia purba jenis Homo erectus di situs Pati Ayam. Hal yang bukan tidak mungkin akan menempatkan situs Purbakala ini sebagai salah satu situs penting dalam studi kehidupan purba di Nusantara dan bahkan dunia. Kajian tentang keberadaan kehidupan purba di Nusantara telah muncul sejak lebih dari 100 tahun lalu. Tepatnya, sejak penemuan sejumlah fosil, terutama fosil manusia purba sejak tahun 1889. Dan baru-baru ini, tepatnya pada Januari 2024 lalu, sejumlah peneliti menemukan sebuah fosil gajah purba jenis Elephas yang diperkirakan berumur antara 800.000 hingga 120.000 tahun di kawasan situs Purbakala Pati Ayam Kudus, Jawa Tengah. Tim Center for Prehistory and Austronesian Studies atau CPAS menemukan fosil Elephas pada hari ke-11 penggalian fosil di satu titik di koordinat Ngasinan di Bukit Slumprit yang masuk kawasan situs Pati Ayam. Kalau dari usia relatif ya, bukan usia absolut, kita masih bisa memperkirakan sih sebenarnya dari Elephas tersebut mungkin sekitar di kala Pleistosen Tengah. Paling tidak umurnya dari situs Pati Ayam itu sudah ada kronologi absolut, itu sekitar 800.000 tahun yang lalu. Mungkin Elephas ini berada di kisaran umur 800.000 sampai ya setidaknya sekitar 400.000. Fosil yang diperkirakan berasal dari kala Pleistosen Tengah atau antara 800.000 hingga 120.000 tahun yang lalu ini ditemukan usai penggalian sedalam lebih dari 2 meter sebelum akhirnya lokasi ekskavasi ditutup kembali. Bagian fosil Elephas yang ditemukan sudah sekitar 30% dari perkiraan seluruh tubuh Elephas. Para peneliti meyakini fosil Elephas yang ditemukan diperkirakan merupakan fosil utuh dari individu Elephas yang mati di tempat di mana fosil ditemukan. Itu yang masih mengarah, yang mungkin bagian dari tulang tulang vertebrae ke atas itu mengarah ke lahannya Pak Sanusi yang belum kita buka sama sekali. Dan yang menarik lagi, di bagian depan itu yang sepertinya kita mengharap itu adalah gadingnya, itu makin ke bawah dan terus gitu. Dan kalau kita perkirakan itu kemarin kita minta dibebaskan tanahnya itu 15 kali 15 meter. Kenapa? Karena kami memperkirakan bahwa Elephas ini cukup besar. Di salah satu dari 3 lokasi penggalian, tepatnya di kawasan Bukit Slumprit inilah, peneliti menemukan bagian-bagian dari fosil satu individu Elephas yang diduga memiliki tinggi lebih dari 3,5 meter. Untuk ukurannya sendiri, Elephas yang kita temukan di Pati Ayam itu kita masih belum bisa melakukan perkiraan ya. Tapi kalau dari penelitian terdahulu, kita mengetahui ukuran atau dimensi dari Elephas Haesutrindicus itu kurang lebih tingginya 3,5 sampai 4 meter. Jadi mungkin 1 meteran lebih tinggi daripada gajah yang hidup sekarang di Sumatera ya, Elephas maximus ya. Ekskavasi situs Purbakala Pati Ayam di Kudus, Jawa Tengah baru-baru ini dilakukan kembali
mengingat besarnya potensi temuan penting di wilayah tersebut. Pati Ayam sendiri diketahui sebagai salah satu situs hominid atau tempat penemuan fosil manusia purba di Indonesia. Dalam penggalian fosil di situs Pati Ayam Januari 2024 lalu, tim peneliti dibagi menjadi 3 kelompok di 3 lokasi. Berdasarkan hasil penelitian di 3 lokasi tersebut, terkubur banyak fosil. Penemuan titik lokasi ini berdasarkan temuan warga yang menggarap lahan di lokasi situs Pati Ayam. Temuan fosil elefas di situs Pati Ayam Januari 2024 lalu menambah daftar panjang penemuan fosil berbagai binatang purba yang pernah ditemukan di situs purba kala ini. Penemuan fosil elefas ini juga kian melengkapi informasi terkait gambaran alam purba pada kala Pleistosen Tengah, terutama di kawasan situs Pati Ayam. Elepas ya, salah satu jenis gajah yang hidup di zaman purba. Sebelumnya sudah ditemukan jenis lain yang disebut stegodon. Nah, dengan penemuan jenis yang satu ini artinya kita semakin diperkaya pengetahuan tentang dunia hewan yang hidup di zaman purba di Pati Ayam itu. Kita bisa melihat adanya kesinambungan kondisi lingkungan yang dapat memberikan sumber makanan kepada manusia purba. Jadi tidak ada perubahan lingkungan yang drastis pada waktu itu, sehingga ketika elepas atau gajah purba itu datang, mereka mendapatkan bahan-bahan makanan yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Kalau kita sudah menemukan bagian dari tengkorak, kita sudah bisa memastikan bahwa itu adalah manusia purba. Mereka ada di sana, lalu peralatannya ada di sana. Jauh sebelum penemuan fosil elefas, di kawasan Bukit Slumprit Januari 2024 lalu, penemuan fosil di kawasan situs Pati Ayam sudah kerap terjadi dan bahkan telah menarik perhatian para intelektual sejak akhir abad ke-19. Penemuan dan studi tentang temuan fosil di Pati Ayam mulai mendapat perhatian setelah pada tahun 1857, Raden Saleh, seorang intelektual sekaligus pelukis naturalis ternama, dan Franz William Jungun, seorang naturalis berinisiatif, mengumpulkan dan mempelajari fosil-fosil vertebrata yang mereka temukan di Gunung Pati Ayam dan lereng Pegunungan Kendeng. Penemuan fosil-fosil hewan bertulang belakang atau vertebrata oleh Raden Saleh dan Jungun ini cukup mengherankan masyarakat setempat. Masyarakat yang saat itu belum terbiasa melihat fosil tulang berukuran besar menyebut fosil-fosil itu sebagai balung buto atau tulang raksasa. Jadi dulu sebelum warga tahu itu fosil, taunya balung buto, Mas. Jadi warga sering menemukan itu balung-balung atau tulang-tulang yang memang di luar akal sehat. Contoh yang temuan tahun 1982 itu ditemukan tadi di bawah Gadulindung itu gading sepanjang 2,5 meter. Pada tahun 1890-an, seorang dokter anatomi yang terobsesi menemukan fosil manusia purba bernama Eugene Dubois menugaskan Kopral Anthony de Winter dan Gerardus Kriele untuk mengumpulkan fosil dan mencari arah penyebaran fosil di Pegunungan Pati Ayam. Karena banyak mengalami hambatan, dua tentara Kenil ini hanya mendapatkan sedikit fosil. Pada tahun-tahun selanjutnya, beberapa penelitian seperti penelitian arkeologis, paleontologis, dan geologis dilakukan di situs Pati Ayam.
pada penelitian yang dilakukan Van Es, pada tahun 1931 misalnya, ditemukan 9 jenis sisa fosil hewan vertebrata. Saat wilayah Indonesia berada di bawah pendudukan militer Jepang pada tahun 1942 hingga 1945 dan berlanjut dengan Perang Kemerdekaan Indonesia, penelitian di situs Pati Ayam terhenti. Baru pada tahun 1978, Sartono dan Zaim melakukan penelitian di Pati Ayam untuk melengkapi temuan Face. Dalam penelitian ini, Sartono dan Zaim menemukan 17 spesies vertebrata serta fragmen fosil sisa Homo erectus. Dari temuan penting berupa sebuah gigi premolar dan fragmen tengkorak ini, para ahli berpendapat bahwa manusia purba Pati Ayam secara kronologis dapat disejajarkan dengan manusia purba Sangiran, khususnya dari formasi Kabuh. Penelitian terdahulu ya, itu menemukan fragmen tengkorak Homo erectus. Jadi keberadaan Homo erectus itu sudah jelas di Pati Ayam. Kalau kita sudah menemukan bagian dari tengkorak, kita sudah bisa memastikan bahwa itu adalah manusia purba. Mereka ada di sana. Lalu peralatannya ada di sana. Berdasarkan hasil penelitian geologis yang dilakukan Sartono dan Zaim, diketahui bahwa sifat batuan situs Pati Ayam tidak jauh berbeda dengan batuan dari Kubas Sangiran. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengamatan litologis, yaitu dari warna satuan batuan pada kedua daerah. Selain itu, ditinjau dari temuan fosil fauna vertebratanya. Temuan antara situs Pati Ayam dan situs Sangiran tidak begitu jauh berbeda. Pada prinsipnya sama, ya. Mulai dari awal pembentukan daratan di Sangiran dan Pati Ayam itu terjadi kurang lebih bersamaan, artinya pada kala yang sama. Misalkan di Sangiran, material sedimentasi yang ada di situ berupa lempung berwarna biru, yang para ahli menyebutnya sebagai formasi Kalibeng. Nah, di Pati Ayam juga seperti itu. Ketika masih laut, material pengendapannya adalah lempung biru yang disebut dengan formasi Jambe. Kemudian lagi ada Kabuh di Sangiran dan ada Slumprit di Pati Ayam. Melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada, pada tahun 1981, 1982, dan 1983, Truman Simanjuntak juga melakukan penelitian lanjutan dan ekskavasi di sejumlah kawasan di Pati Ayam. Saat itu, Truman Simanjuntak antara lain melakukan penelitian arkeologis di sepanjang aliran sungai Kalibolang dan Kaliampo. Namun, dalam penelitian ini tidak berhasil ditemukan sisa-sisa artefak batu. Pada tahun-tahun berikutnya, penelitian-penelitian geologis dan arkeologis juga pernah dilakukan kembali, namun pada umumnya hanya menghasilkan temuan fosil vertebrata. Setelah cukup lama hilang dari publikasi, pada tahun 2005, Balai Arkeologi Yogyakarta yang dipimpin Siswanto mengadakan penelitian di Pati Ayam. Penelitian saat ini difokuskan untuk memperoleh kejelasan posisi secara stratigrafis, keragaman fauna, serta sebaran fosil-fosil fauna dari kala Pleistosen di situs tersebut. Pada tahun 2007, dalam penelitian lanjutan di situs Pati Ayam, para peneliti Balai Arkeologi Yogyakarta menemukan jejak-jejak budaya manusia purba setelah ditemukannya perkakas batu berupa batu serpih, kapak genggam, serut, dan kapak perimbas. Temuan sejumlah perkakas batu dan temuan fosil-fosil dari kala Pleistosen di Pati Ayam semakin menguatkan pendapat terkait keberadaan manusia purba jenis Homo erectus di situs Pati Ayam pada kala Pleistosen Tengah. Jadi Pulau Jawa semenjak terbentuknya itu sudah mulai didatangi oleh binatang dan udah banyak kehidupan yang berlangsung gitu ya.
Nah, di Pati Ayam bukan pengecualian gitu. Jadi dihuni oleh binatang, dihuni oleh manusia purba, dan mereka bertahan hidup di sana. Mereka berburu, mereka mengembangkan peralatan. Ya sama seperti kehidupan manusia modern sekarang, kita ada aktivitas untuk bertahan hidup. Situs ini bisa memperkaya pengetahuan kita tentang evolusi manusia, evolusi lingkungan. Situs Pati Ayam yang secara administratif masuk dalam wilayah Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dan sebagian lain berada di wilayah Kabupaten Pati, terletak di lereng selatan Gunung Muria. Secara fisiografi, situs Pati Ayam termasuk zona gunung api kuarter dan zona dataran aluvial Jawa Utara. Oleh karena itu, bentang lahan daerah ini merupakan daerah perbukitan dan daerah dataran. Secara morfologis, situs Pati Ayam merupakan sebuah kubah dengan puncak tertinggi Bukit Pati Ayam yang berada 350 meter di atas permukaan laut. Menurut sejumlah studi, pada masa lalu, tepatnya pada masa interglasial atau ketika suhu bumi menghangat dan es mencair, kawasan Gunung Muria dan Kubah Pati Ayam yang pada masa glasial tergabung dengan Pulau Jawa, pernah terisolir dari Pulau Jawa dan terpisahkan oleh lautan dangkal. Kawasan Kubah Pati Ayam dan perbukitan di sekitarnya diduga terbentuk karena letusan-letusan Gunung Muria Purba dan Gunung Pati Ayam. Berdasarkan analisis para peneliti, fosil-fosil hewan dan manusia purba yang ditemukan di situs Purbakala Pati Ayam merupakan hasil perubahan lingkungan yang diakibatkan dua sebab. Pertama, akibat perubahan alami dari laut menjadi daratan. Kedua, karena letusan gunung berapi. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan bukti penemuan fosil individu gajah purba jenis Stegodon trigonocephalus dalam kondisi hampir utuh di Bukit Slumprit pada tahun 2008, serta penemuan fosil gajah purba jenis Elephas di kawasan Bukit Slumprit pada Januari 2024 lalu. Kita punya beberapa situs ya di Pulau Jawa di mana kita menemukan jejak-jejak kehidupan pada masa Pleistosen Tengah, di mana pada saat itu banyak sekali manusia purba ya hidup. Di Pati Ayam istimewanya adalah kita menemukan satu lapisan di mana temuan itu masih terjaga di dalam konteks kesatuannya, sama seperti Elephas yang kita temukan. Terkait banyaknya temuan fosil di kawasan situs Pati Ayam, sejumlah ahli berpendapat bahwa temuan-temuan fosil itu sangat dimungkinkan karena berbagai kekhasan kawasan situs ini. Salah satunya kondisi stratigrafis atau komposisi dan lapisan tanah daerah Kubah Pati Ayam yang sangat kaya dan unik. Keunikan stratigrafi ini merupakan hasil sedimentasi maupun aktivitas vulkanik Gunung Pati Ayam dan Gunung Muria di zaman purba. Temuan yang ada di situs Pati Ayam itu berasal dari formasi Slumprit atau formasi Kancilan yang lebih tua lagi. Masing-masing daerah di sana itu punya singkapan atau punya, ya bisa kita sebut deposit lah ya, singkapan ya, material yang berasal dari kronologi yang berbeda-beda. Saat ini, berbagai fosil yang pernah ditemukan di situs Pati Ayam dan berbagai temuan arkeologis terkait lainnya bisa disaksikan di Museum Purbakala Pati Ayam yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah. Museum Purbakala Pati Ayam juga menyimpan sekitar 10.000 fosil berbagai bagian binatang purba, di mana sebagian besar fosil-fosil ini merupakan fosil temuan masyarakat di wilayah situs Pati Ayam. Sejauh ini, di situs Pati Ayam telah ditemukan ribuan fosil dari 17 spesies hewan, mulai hewan laut,
rawa, dan darat. Dengan banyaknya temuan fosil dan keunikan stratigrafi atau komposisi dan lapisan tanah daerah Kubah Pati Ayam, para ahli yakin situs purbakala ini menyimpan potensi besar menjadi laboratorium alam yang lumayan lengkap, karena di situs ini terdapat berbagai lapisan tanah yang memperlihatkan interaksi kehidupan manusia dengan lingkungannya. Karena keunikannya ini, situs Pati Ayam bisa menjadi salah satu situs penting yang dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang kehidupan purba di Pulau Jawa di masa lalu. Sejajar dengan situs-situs hominid lain di dunia, dan di situs ini bisa memperkaya pengetahuan kita tentang evolusi manusia, evolusi lingkungan yang menghidupi manusianya, dan evolusi budaya sebagai produk interaksi manusia purba dengan lingkungannya. Inilah inti dari kepentingan meneliti sebuah situs purba. Potensi besar situs Pati Ayam menjadi situs penting dalam studi tentang dunia lama di Jawa dan Nusantara inilah yang baru-baru ini menggerakkan sejumlah pihak untuk kembali melakukan penelitian di situs ini. Hal yang sejauh ini menerbitkan optimisme setelah upaya penelitian dan ekskavasi yang dilakukan tim CPES bekerja sama dengan Yayasan Dharma Bakti Lestari pada Januari 2024 lalu membuahkan penemuan sejumlah fosil dan berbagai informasi pengetahuan penting terkait kekayaan dan potensi besar situs ini. Pasti kalau kita memiliki kemampuan ya, dan kemudian penggalian itu kan satu proses yang membutuhkan bukan hanya keseriusan, tapi juga terutama yang utama bahkan adalah dukungan finansial ya. Nah, mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh kami semua di sini bisa membukakan mata, dan mudah-mudahan juga harapan saya pemerintah pusat khususnya bisa memasukkan situs Pati Ayam ke dalam salah satu perencanaan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi penelitian ini dilakukan oleh para peneliti yang ada di BRIN, dan kita kerjasama dengan CPAS, Pak Truman sebagai direkturnya. Kita didanai oleh YDBL, Yayasan Dharma Bakti Lestari, dan kita terdiri dari para peneliti di bidang ilmu arkeologi, antropologi, geologi, ada biologi molekuler, ada kesehatan masyarakat, antropologi, dan sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.